di Statista. Jadi mungkin aku akan langsung mulai share aku punya screen. Aku akan matikan videonya supaya nggak keputus-putus. Oke, ya, aku harap semuanya udah bisa lihat aku punya screen. Nah, jadi untuk awal-awal, aku akan introduksi mengenai Statista. Apa sih itu Statista? Nah, Statista itu adalah Global Market Research Platform ya, di mana kita keunggulan kita adalah di global market trends, sizing, ataupun juga consumer demografi sekitar dari sekitar 170 industri dan juga 150 negara. Nah, kita punya fokus itu lebih ke generalist marketing data di macro level gitu. Jadi emang data-data kami itu memang lebih kuantitatif ya. Jadi kalau kita lihat nanti data-data yang ada di platform semuanya data-datanya kuantitatif dan bisa direpresentasikan melalui chart format seperti itu. Nah, Statista itu adalah salah satu data agregator terbesar di dunia ya, di mana kita berpartner bersama lebih dari 22.500 sumber. Nah, kita untuk origin of our data ataupun juga sumber data-data kami yang ada di platform, itu 35% adalah exclusive secondary sources ataupun juga sumber sekunder yang kita um, um, ambil dari data partnership kita dengan market research organization lainnya seperti kayak Nielsen atau mungkin consulting companies kayak Deloitte, KPMG dan lain-lain. Jadi ini sekitar 35%, tetapi kita juga ada freely accessible secondary sources ataupun juga open sources ya. Jadi ini 16% adalah data-data seperti dari organisasi internasional seperti kayak WTO, WHO ataupun juga Badan Pusat Statistik negara-negara lainnya. Oke. Dan 49% adalah Statista own exclusive data. Jadi karena Statista tidak hanya data dari sumber sekunder ya, tetapi kita juga adalah organisasi riset di mana kita punya researchers ataupun juga analis akan research sendiri ya, kayak primary research, kayak mungkin consumer survey ataupun juga market survey, dan data-data ini hanya ada di Statista platform. Jadi ini sekitar 49% data yang ada di platform kami. Nah, untuk products and services ataupun juga produk-produk yang ada di dalam campus license UMN, kita ada statistics, studies dan reports, dan market insights, dan juga services-services yang nanti aku akan demonstrasikan. Jadi hari ini kita akan nge-cover tipe-tipe konten dan juga fitur-fitur yang ada di Statista supaya UMN bisa menggunakan Statista dengan efektif juga. Ya, oke. Jadi aku akan langsung ke halaman utama Statista. Kalau kita lihat di sini, kita ada tabs yang kita bisa klik. Jadi ada statistics, reports, market insights, lalu kami juga ada research AI yang nanti aku akan bahas juga, dan juga daily data dan services seperti live webinars dan recordings. Oke. Nah, sebelum itu aku mau share untuk sumber-sumber kami. Oke, jadi kalau kalian mungkin berminat ya untuk tahu sumber-sumber kami itu ada berapa banyak atau dari mana aja untuk industri-industri tertentu, kita bisa klik our sources di sini. Jadi ini kami punya sources database di mana kita ada lebih dari 22.500 sources.
Jadi bisa di-sort melalui alphabetical ataupun juga industri. Jadi kita ada mungkin kalau untuk ekonomi and politics gitu ya, kita bisa tahu oh sumber-sumber yang dipakai untuk data-data ekonomi and politics kita tuh apa aja. Jadi ini untuk source database. Nah, untuk industri-industri yang kami cover, kita bisa klik di all industries di sini, dan kita bisa lihat ini ranging dari advertising marketing, ataupun juga finance and insurance, internet, dan juga technology and telecommunications. Jadi misalkan tadi Bu Arisa ada mention mengenai big data atau mungkin AI, teknologi gitu ya. Ini juga bisa kita lihat melalui technology and telecommunications, dan kita bisa tahu nih status industri seperti apa, trennya seperti apa. Jadi halaman ini akan merekomendasikan statistik ataupun juga report-report tertentu yang mungkin interesting buat topik tersebut, seperti itu. Nah, tetapi kalau memang sudah ada data-data atau informasi yang ingin dicari, aku juga bisa rekomen untuk mencari melalui kami punya search bar yang ada di sini. Nah, kita untuk search bar ini, kita sangat tergantung dengan keywords yang kita pakai. Ya. Jadi misalkan kalau kita ingin melihat big data, kita bisa langsung klik big data di sini. Nah, mengenai big data sendiri, kita mempunyai hasil sekitar 15.000 ya. Jadi hasil-hasil ini adalah semua konten yang kita ada di dalam platform mengenai big data. Jadi ini misalkan ini termasuk juga topic pages atau mungkin report ataupun statistik. Di bagian kanan kita ada tipe konten sebagai filternya. Jadi kita bisa filter melalui tipe konten atau bisa juga filter dengan lokasi. Jadi kalau ingin melihat big data hanya di Indonesia atau mungkin hanya di Amerika Serikat gitu ya, ini bisa di filter melalui location filter di sini. Atau kalau mau lebih gampangnya, aku akan saranin untuk ketik aja langsung di search bar. Ya. Selain itu kita juga bisa filter melalui publication date. Jadi misalkan hanya ingin tahu data-data yang memang kita rilis tahun 2024 dan 2023, jadi ini bisa diklik aja. Ya. Nah, jadi untuk mengetahui tipe-tipe konten kita, aku akan mulai dengan topic pages. Ya. Jadi misalkan kalau kita lihat ini topic pages itu diwarnakan dengan warna merah. Topic pages itu adalah kompilasi statistik-statistik yang relevan dengan topik tersebut. Ya. Jadi untuk big data, ini adalah statistik-statistik yang menurut kita relevan untuk topiknya. Ya. Jadi statistik, misalkan kita ingin lihat adoption ya. Jadi statistik ini adalah individual dataset ya, individual dataset. Jadi kalau kita lihat datanya akan direpresentasikan dengan chart format ataupun grafik format ya. Jadi kalau kita lihat di bagian kanan ada sumber informasi. Oke. Di setiap data kami yang di publish di platform, kita pasti ada sumber informasi. Jadi seperti yang kami lihat saat ini, statistik ini diambil dari New Vantage Partners.
Jadi kalau pengen tahu lebih lanjut mengenai data yang sudah dipublish di sini, atau mungkin ingin mengetahui lebih lanjut konteks data ini tuh seperti apa, bisa langsung diklik di source link-nya. Dan untuk statistik ada 4 download format, yaitu PDF, Excel, PNG, dan juga PPT. Kalau di-download dalam bentuk PPT, ini akan menunjukkan report seperti ini. Jadi bisa langsung dipilih chart yang mana yang mungkin lebih menarik gitu ya. Terus juga udah ada sumber dan metodologi informasi supaya nggak perlu di-copy and paste satu persatu. Selain itu yang aku ingin highlight juga adalah tool citasi ini. Jadi fitur citation format ini kita mempunyai 6 format saat ini, including APA, Chicago, Harvard, MLA, Blue Book, atau IEEE. Okay? Jadi misalkan lagi mengerjakan tugas atau mungkin skripsi gitu ya, dan perlu menggunakan citation format tertentu, ini bisa langsung di klik aja, terus tinggal di copy paste ke report atau mungkin research atau skripsi. Jadi ini untuk statistik. Kalau kita balik ke sini ke topik page, mungkin statistik ini semua menarik buat kalian. Apa yang bisa dilakukan adalah daripada klik satu persatu dan download statistik satu persatu, yang bisa dilakukan adalah klik di export this report. Jadi di bagian kanan ada yang namanya export this report, dan kita bisa langsung download ya statistik report ini atau mungkin statistik semuanya di dalam bentuk PPT ataupun PDF. Jadi ini akan dalam satu file semua statistik. Jadi ini kita udah cover topik statistik dan statistik report, tetapi untuk report tidak hanya ada statistik report, tetapi kita juga ada report lainnya. Jadi kalau kita lihat ke report shop, report database di sini. Jadi ini adalah reports kami. Kita mempunyai lebih dari 64.000 reports di platform, dan tipe-tipe report itu juga berbeda. Kalau statistics reports ini berbentuk statistik semuanya, jadi dalamnya hanya statistik ataupun chart format ya. Tetapi kalau kita melihat misalkan trends report, misalnya teknologi, misalkan kalau kita ingin melihat tech in time of crisis, trend report biasanya ada qualitative insights-nya. Jadi ada unsur kualitatif analisis dari kita punya analis ataupun researchers, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, ini nggak cuma angka ataupun charts, tetapi juga ada deskripsi ataupun analisisnya. Jadi ini untuk trend reports. Selain itu kita juga ada misalkan consumer insights reports yang dari consumer survey. Ya, jadi kita mempunyai survei yang kita lakukan setiap 1-4 kali dalam satu tahun, dan hasil-hasil survei ini kita produce menjadi report seperti kayak target audience report,
ataupun juga consumer specific report gitu ya. Jadi kita bisa lihat misalkan science and technology enthusiast di Amerika Serikat itu tuh siapa aja sih, mereka punya konsumer demographics ataupun juga lifestyle-nya, mereka punya attitude mengenai politik ataupun juga mengenai ekonomi itu seperti apa dan lain-lain. Nah, selain itu kita juga ada market insights. Market insights ini sedikit berbeda karena market insights ini adalah tool ya di mana kita bisa melihat data-data untuk data-data untuk market, dan kita bisa melihat outlook untuk marketnya 3 sampai 5 tahun ke depannya. Jadi kalau kita lihat untuk consumer, digital, e-commerce, health, ini kita bisa lihat nih perkembangan marketnya seperti apa saat ini. Ya. Nah, untuk topik-topik ini kita bisa klik aja, misalkan kalau ingin melihat teknologi, bisa klik di teknologi, terus ada directory untuk breakdown-nya. Ya. Jadi untuk di directory ini kita ada misalkan data center, atau ada public cloud, ada juga AI. Ini kita bisa lihat satu persatu ya. Jadi misalkan untuk AI robotics kita bisa klik yang plus ini untuk deep dive lagi nih, ada AI service dan juga ada AI industrial. Oke. Nah, selain itu yang aku ingin highlight adalah metodologi. Karena untuk market insights ini adalah kami punya proprietary content, kami punya researchers dan analis sendiri yang produce data-data ini. Jadi kami juga ingin transparan ya untuk metodologinya yang kami pakai. Jadi bisa di-download di sini. Dan ini akan menjelaskan pendekatan kami atau mungkin modeling prosesnya dan lain-lain. Ya, jadi ini sangat lengkap. Kalau mungkin ada yang ingin tahu, misalkan, oh sumber ataupun benchmark yang kita pakai itu buat market-market tertentu seperti apa, atau mungkin asumsi-asumsinya untuk market tertentu itu seperti apa, ini akan ada di metodologi informasi di sini. Ya. Jadi kalau kita balik ke teknologi market insights, kita bisa lihat misalkan kalau ingin lihat tentang AI, jadi market insights layout-nya akan seperti ini. Apakah kita lihat untuk digital market, atau consumer market, atau teknologi market, layout-nya ataupun juga fitur-fiturnya akan sama, yang berbeda hanya di key metrics yang ada di sini. Jadi misalkan untuk teknologi market insights ataupun buat artificial intelligence saat ini, kita ada market size, kita ada users, analyst opinion. Tetapi kalau misalkan kita melihat market yang lain seperti consumer market, kita akan mempunyai key metrics berbeda seperti kayak sales channel, out of home revenue, dan lain-lain. Nah, untuk market insights, kita akan bisa lihat market definition-nya seperti apa, in scope dan out of scope. Ini juga sangat penting karena untuk statista kita mempunyai banyak data ya, dan data-data ini belum tentu datang dari satu sumber. Jadi kalau misalkan ingin membandingkan sumber atau mungkin satu statistik dengan statistik lainnya, itu kita harus pastikan in scope dan out of scope-nya itu mirip gitu. Jadi kita bisa lihat untuk market definition dan in scope and out of scope-nya, untuk market insights, terus habis gitu kita juga ada reports yang
relevan. Ya. Nah, untuk fitur-fiturnya kami ada region. Jadi kalau kita lihat saat ini ada di worldwide ya. Tetapi untuk market insights kita cover lebih dari 150 negara dan kita punya market definition dan in scope and out of scope itu sama ya untuk negara-negara yang kita cover. Jadi ini sangat memudahkan untuk kami membandingkan satu negara dengan negara lainnya. Jadi kalau kita lihat untuk misalkan kita mau lihat di Indonesia dan kita ingin bandingkan dengan China, ya, kita bisa lihat ya market size-nya misalkan seperti apa Indonesia dengan China. Tuh. Jadi kita bisa melihat nih perkembangan dari 2020 sampai 2030. Ya. Jadi ini adalah forecast juga. Gitu. Jadi kita bisa lihat market size change-nya. Kalau untuk kategori-kategori tertentu, misalkan untuk machine learning, apakah itu berbeda gitu ya? Ini juga bisa kita lihat. Terus kita ada scenario analisis, konservatif, moderate, ataupun optimistik gitu. Dan juga ada impact of AI market on GDP. Jadi kita bisa lihat nih, oh impact-nya AI itu ke GDP itu tuh seperti apa sih kalau di Indonesia impact-nya tuh tinggi gak sih? Ataupun juga di Cina seperti apa? Terus kita juga ada untuk generative AI ya, ataupun juga market size share. Nah, di sini juga ada users-nya. Jadi kalau kita lihat untuk AI tools user ya, ini di Cina lumayan rapid perkembangannya, tapi untuk Indonesia saat ini masih lebih stabil. Nah, jadi semua data yang kita lihat di dalam page ini, kita bisa download dalam bentuk Excel sheet ataupun juga CSV format, yaitu dalam bentuk table. Ya. Jadi kita bisa download aja nih. Untuk artificial intelligence, kita bisa proses datanya dan akan terdownload dalam bentuk table format. Kalau ingin hanya ingin kategori-kategori tertentu, misalkan kita mau AI dan generative AI aja, yang lain bisa dihapus. Ya. Sama untuk market insights juga ada citation tool-nya. Ya, jadi bisa diklik di sini, terus copy and paste aja. Ya, jadi itu untuk market insights. Kami juga ada global indicators ya di dalam market insights. Jadi ini lumayan berbeda. Jadi untuk global indicators ini kita lebih fokus ke misalkan macroeconomic indicators atau mungkin consumption indicators seperti itu. Jadi misalkan kalau kita lihat untuk di mungkin di Vietnam, kita bisa lihat nih, oh socio-economic indicators untuk di Vietnam itu seperti apa. Jadi economic inequality-nya, atau mungkin employment, social progress, dan lain-lain. Kalau kita ingin lihat mungkin consumption indicators, bisa pilih di bagian segment atau market di sini, dan pilih consumption indicators. Kita bisa lihat untuk household expenditure, mereka punya consumer spending seperti apa, untuk makanan, untuk rumah, ataupun juga kesehatan. Nah,
Selain itu, kami juga ada daily data. Daily data itu adalah kami punya infografis ya. Jadi setiap harinya akan ada yang baru juga, di mana infografis ini akan membahas topik-topik yang saat ini lagi trending seperti itu. Jadi saat ini misalkan US food insecurity on the rise, atau mungkin jadi mengenai commodities, mengenai food security ya. Nah, jadi ini bisa di-share melalui social media atau mungkin melalui blogs juga, dan ini sangat menarik ya kalau kita lihat untuk infografis ini lebih banyak icons ataupun juga warna ya, jadi lebih menarik untuk di-share. Nah, ini untuk daily data. Selain itu, aku juga mau share mengenai research AI. Research AI ini adalah fitur baru yang kita punya di Statista Platform. Untuk research AI, penggunaannya sangat mirip dengan ChatGPT, tetapi yang aku ingin highlight adalah untuk research AI, data-data yang kami pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian hanya ditarik dari Statista database. Ya. Jadi misalnya kita mau tahu nih, how is the AI advancement affecting the healthcare industry? Kita bisa klik Get Insights. Dan ini akan proses pertanyaannya dalam sekitar 15 detik dan akan menjawab pertanyaan di dalam teks format seperti ini. Ya. Jadi kita menggunakan large language model, jadi semuanya teks, dan kalau kita lihat di sini, ini data-datanya pasti ada footnote-nya juga. Footnote-nya itu akan di-refer balik ke sumber-sumber yang kita pakai, sumber statistik ataupun sumber report yang kita ada. Ya. Jadi kalau kita lihat gimana AI punya advancement akan affect healthcare industry ya. Kalau kita lihat ini mengenai mungkin membantu dalam medical imaging analysis, diagnosis, ataupun juga nggak cuman itu, tetapi innovation juga. Jadi ini mungkin bisa dicoba juga fiturnya. Dan kalau kita scroll ke bawah, kita juga ada extended query recommendations. Jadi ada query-query yang mungkin juga related ya dengan query yang kita type di sini, kita ketik di sini. Jadi misalkan ada impact of AI on patient outcomes, atau apa mungkin mau AI adoption challenges di healthcare industry dan lain-lain. Oke. Jadi ini untuk research AI-nya. Jadi mungkin kalau ada yang bingung ya, apa sih bedanya cari dengan research AI atau cari dengan search keyword? Search bar kita. Jadi perbedaannya adalah untuk search bar biasanya itu kita menggunakan search bar untuk mencari tahu kita tuh ada konten-konten apa aja sih di Statista, seperti itu untuk topik-topik tersebut. Tetapi kalau misalkan untuk research AI ini lebih targeted untuk specific question, untuk pertanyaan-pertanyaan yang spesifik seperti ini. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan spesifik seperti ini, research AI ini membantu dalam merangkum data-data yang kita ada di platform
untuk menjawab pertanyaannya, seperti itu. Ya, jadi ini perbedaan search bar dengan research AI. Oke, yang terakhir yang aku ingin share juga adalah live webinars dan recordings. Jadi setiap 1 atau 2 bulan kita akan ada data on stage ataupun juga webinar di mana kami punya researchers ataupun analis akan share mereka punya insights mengenai topik-topik tersebut. Ya, jadi misalkan yang kita adakan di Juli adalah mengenai AI in media, jadi strategies for revenue growth misalnya. Ya, jadi ini kalau misalkan mau join bisa klik watch now aja. Mereka ada tanggal-tanggal tertentu. Kalau mungkin udah lewat bisa ditonton recordingnya. Tetapi kalau belum lewat mungkin bisa join. Kalau bisa join, nanti itu live webinar. Jadi ada sesi tanya jawab juga gitu dengan kami punya researchers atau analis. Jadi mungkin ini kalau ada yang interesting, topik-topik yang interesting, mau mau ikut juga bisa. Ya, jadi ini untuk Statista platformnya untuk Universitas Multimedia Nusantara. Mungkin ada pertanyaan? Oke, mungkin Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa ada pertanyaan terkait pemanfaatan statista atau ada perlu yang dikonfirmasi dengan Mbak Monik sebagai perwakilan dari statista mungkin boleh langsung raise hand aja atau bisa isi di kolom komentar juga nggak apa-apa. Ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan Mbak Monik, mungkin dari Mbak Monik atau tim statista ada cara ini nggak sih Mbak, tips and trick dalam misalnya kita mengoptimalkan pencarian atau misalnya mengoptimalkan pencarian ke statista itu supaya lebih efisien, itu kira-kira ada tips and trick-nya nggak Mbak? Ya, kalau aku tips and tricksnya untuk pencarian data ya, aku sih sangat rekomen untuk menggunakan keyword-keyword yang lebih broad dulu, yang lebih generik dulu, baru difilter down untuk mungkin data-data yang ingin dicari. Karena kita ada filter function-nya yang sangat berguna juga, bisa difilter melalui industri ataupun melalui um, um, lokasi, tipe konten, dan lain-lain. Tetapi yang aku ingin highlight juga karena ini menggunakan keywords ya, tergantung keywords. Jadi mungkin daripada menggunakan hanya satu keyword, mungkin bisa coba coba keyword yang lain. Misalkan kalau kita mau tahu e-commerce shopping, daripada kita menggunakan e-commerce shopping, mungkin kita juga bisa mencoba online shopping atau digital shopping seperti itu. Jadi mungkin bisa mencoba beberapa keyword yang mungkin artinya bisa sama. Berarti tadi mencoba strateginya pakai keyword yang relevan kemungkinan Mbak ya, atau yang pakai Iya, sinonim dari keyword yang tadi gitu ya iya. misalnya. Oke, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sudah ada pertanyaan, kalau di chat juga boleh, nanti saya bantu tanyakan ke Miss Monik. Mbak Rika izin, mungkin bisa dibantu dijelaskan untuk akses statistanya ya, dari dalam kampus maupun luar kampus itu seperti apa? Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sebelumnya untuk akses ini kita memang ada dua jenis gitu ya. Yang aksesnya pertama yang dari dalam kampus. Nah, kalau dari dalam kampus itu cukup menggunakan WiFi UMN aja. Pastikan untuk bisa tersambung di pakai WiFi UMN gitu dan di kampus menggunakan WiFi UMN dan biasanya dia akan auto connect gitu. Nah, nanti kalau bisa dilihat nanti biasanya seperti tampilan Miss Monik ini nanti dia ada welcome Universitas Multimedia Nusantara gitu. Nah, kalau gitu ya, akses yang lainnya itu di luar kampus. Nah, di luar kampus itu seperti apa?
Mungkin Bapak Ibu tadi saya sempat share manual guide-nya. Jadi itu kita perlu menggunakan VPN terlebih dahulu. Sebentar ya. Untuk VPN-nya tadi saya sudah sempat ini. Jadi Bapak Ibu nanti perlu untuk download dulu yang namanya FortiClient. Itu FortiClient nanti software untuk setting VPN-nya seperti itu ya. Nanti saya coba share dulu saja untuk ininya. Saya izin share dulu ya. Baik. Bapak Ibu dan teman-teman itu nanti langkah pertamanya perlu download yang namanya installer FortiClient dulu di yang link sudah tertera ini seperti itu. Dan nanti setelah terinstall di device masing-masing, nanti silahkan masuk di URL yang sebelah sini di EduVPN ini. Nah gitu, nanti setelah masuk ke EduVPN seperti yang ada di gambar ini ada remote gateway-nya, nanti silahkan masukkan email Bapak Ibu gitu ya, tapi tanpa menggunakan @UMN atau @student_UMN. Jadi misalnya nama Muhammad Nur yang aslinya muhammadnur@umn.ac.id cukup muhammadnur.nur saja. Nah, nanti bisa langsung di-save. Nah, kalau misalnya sudah di-save, nanti buka lagi dan kemudian ada remote access, nanti bisa klik lagi itu ada password-nya. Jadi username-nya tadi tanpa @umn.ac.id, kemudian bisa dimasukkan password SSO-nya, atau kalau yang belum familiar dengan SSO itu biasanya pakai email UMN. Nah, nanti bisa diklik connect. Nah, kalau misalnya sudah terconnect, nanti akan ada notifikasi bahwa VPN connected. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah terkoneksi, nanti bisa di visit websitenya di statista.com ini. Kemudian nanti ada ini tuh welcome Universitas Multimedia Nusantara seperti yang saya coba tadi. Kita coba di sini statista.com. Nah, pastikan kalau sudah terkoneksi itu biasanya nanti langsung ada welcome Universitas Multimedia Nusantara seperti itu. Itu untuk akses dari luar kampus ya Bapak Ibu ya, termasuk akses dari kampus Menara Kompas di Palmerah juga menggunakan akses luar kampus jatuhnya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain terkait mungkin dari akses tadi, kemudian cara pemanfaatan statista yang tadi sempat di-share oleh Miss Monique. Oke. Ya, tidak ada ya? Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, mohon ini ya dimanfaatkan dengan optimal untuk statista ini karena nanti di akhir masa berlangganan kami akan mengevaluasi penggunaannya gitu. Nah, jika penggunaannya kurang bagus ya, dilihat dari sekian banyak user, maksudnya mahasiswa dan dosen yang ada di UMN, mungkin itu akan jadi pertimbangan kembali gitu. Nah, oleh karena itu silahkan nanti ini benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya, karena kan saya rasa penelitian kita juga harus mulai ditingkatkan ya kualitasnya dengan penggunaan data-data yang ada di Statista tadi. Datanya cukup apa ya, sangat-sangat bagus, malah bukan nggak hanya cukup ya gitu, dan itu bisa jadi apa namanya, bahan raw data untuk penelitian gitu. Dan nggak semua kampus itu melanggar Statista, jadi kita bisa tingkatkan keunggulan penelitian kita dengan data yang ada gitu. Mungkin Miss Monique saya mau tanya untuk AI tadi itu sudah masuk ke dalam langgaran UMN ya? Iya, itu udah termasuk juga.
Nah, itu luar biasa ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Jadi kita pun bisa menggunakan fasilitas AI yang ada untuk misalnya kita menanyakan tentang sesuatu dan dia akan mengeluarkan ya penjelasan deskripsinya tentang apa gitu ya. Itu sangat-sangat membantu sih kalau menurut saya ya. Jadi jangan disia-siakan kesempatan bagus ini. Ini tahun pertama kita melanggan. Mudah-mudahan bisa seterusnya ya kita langgan terus gitu. Seperti itu, dan tahun ini kita dapat special prize dari Statista. Jadi dibandingkan dengan kampus lain itu kita cukup bagus lah ininya untuk apa special prize-nya gitu. Oke, silahkan dari teman-teman MMT, Nikom, ada yang bertanya? Mungkin untuk bahan tesisnya atau dari rekan-rekan dosen? Atau ada yang masih bingung cara aksesnya? Jika tidak ada, kita anggap ini ya, semua sudah paham gitu ya. Gitu. Silakan Mbak Rika, diambil alih. Oke. Kalau begitu sebenarnya memang sudah paham mungkin ya Mbak ya, karena mungkin secara UI juga mungkin sudah cukup mudah dipahami seperti itu. Mungkin kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan ya. Semoga kegiatan hari ini bisa menjadi insight dan juga bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa untuk menjadi referensi penulisan penelitian atau tugas-tugas sehari-hari teman-teman untuk perkuliahan juga. Semoga nanti platform Statista ini bisa digunakan dengan optimal dan juga maksimal. Terima kasih Mbak Monik atas kehadirannya sebagai pembicara kita hari ini. Terima kasih juga saya mewakili Perpustakaan UMN. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya izin mengirimkan link presensi dan juga feedback ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi mohon diisi untuk bisa mengirimkan feedback untuk kegiatan Perpustakaan UMN ke depannya juga. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Thank Monik, you, Mbak Miss Risa. Moni. Terima Terima kasih. kasih Bu Risa, terima kasih Bu Rika. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu ya Bu. Sampai ketemu, bye-bye. See you.